Dari @mersendo.lordio, Pakistan didukung China, India didukung Amerika, ketegangan China Amerika Serikat berlanjut. Kalau dari konflik yang ini nampaknya agak absurd ya, kelompok-kelompok secara politiknya, kedekatan-kedekatan, karena India juga dekat dengan Amerika Serikat begitu, dan juga mensuplai alutsistanya juga begitu. Kita lihat ya ke komentar yang terakhir. Oh, ada 2 komentar lagi. Kita lihat ke komentar yang selanjutnya dari @gegaya_. Keren India, negara kita punya apa aja. Nah, mungkin ini Bang Iqbal boleh jawab. Kalau dilihat dari pertahanan, kira-kira sebenarnya meskipun kita sedang tidak berkonflik ya, kita dengan negara-negara tetangga kita ini adalah sesuatu yang patut disyukuri. Kita tidak berkonflik, tapi sebenarnya kita sekuat apa sih? Ya kalau hitung-hitungan alutsista ya, kalau tentara ya kita banyak lah. Tentara itu 500.000. Tapi kan itu tentara ya. Kalau amunisi kita bisa produksi sendiri, pindad udah bisa sekarang. Cuman yang jadi isu kan sebenarnya kayak misalkan jet tempur, kemudian juga kapal selam, itu kan juga kita masih sangat kurang ya. Makanya itu yang untuk mengcover ini ya, sebenarnya untuk mengcover seluruh Indonesia itu masih sangat kurang. Dan kita lihatlah mungkin di beberapa pemberitaan belakangan kan juga misalkan di Natuna itu kan mulai masuk ya Kak, kapal-kapal maling ikan gitu ya. Yang mungkin kalau dulu kan jerak ya karena ditenggelamkan Ibu Susi, sekarang mungkin karena nggak ditenggelamkan nggak ada yang takut-takut gitu kan. Jadi kita masih butuh banyak sekali ya untuk pertahanan gitu. Jadi ini belum untuk bicara bertarung ya. Karena Indonesia juga kan negara yang sangat menganut bebas aktif, politik bebas aktif. Dan kita juga mendorong perdamaian dunia kan, makanya kita nggak pernah ribut-ribut gitu. Walaupun kalau saya yakin filosofinya Pak Prabowo kan dari dulu sama ya, lebih baik mempersiapkan diri ya pasti pertahanan. Itu. Jadi sebenarnya ketika beliau sekarang udah jadi presiden, yang beliau dulu keliling ya ketika menjadi Menhan kan tinggal diaktifkan ya kontraknya, bahasanya seperti itu. Jadi itu yang sebenarnya kita tunggu sih, karena kalau India dia pasti sangat harus memperkuat diri ya, karena dia juga berbatasan dengan Cina yang tadi walaupun pertarungannya masih di perbatasan, itu pun tangan kosong gitu kan, tarung pakai batu ya, perang yang 2018-an ya, perang yang unik itu ya, tapi mereka pasti mempersiapkan diri. Dan mungkin ya benar ya tadi kita sempat singgung, karena berkonflik jangan mereka malah ya harus mempersiapkan diri dengan baik kan, makanya bisa punya senjata nuklir gitu. Oke, baik. Itu tadi berkaitan dengan kesiapan Indonesia kalau bicara dari sektor pertahanan, sekalian berkaca begitu. Kita sebenarnya sudah sampai mana sih? Nah, balik lagi ke kesiapan ekonomi kita menghadapi multiplier effect dari konflik ini. Tadi Mbak Sefty sudah menyebutkan bahwa ada ancaman ke rupiah, kemudian juga mungkin ada ancaman ke supply chain beberapa sektor begitu, mengingat posisi secara global begitu. Baik India dan juga Pakistan ini sangat strategik, betul. Nah, apakah memang dari pemerintah Indonesia sudah memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi konflik ini, Mbak Sefty? Kalau kita lihat kan pemerintah memang sudah berbicara soal diversifikasi gitu kan ya. Hari kemarin juga kalau kita tidak salah kan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kan juga mengatakan Indonesia akan mempercepat beberapa menggenjot beberapa hal terkait perjanjian internasional seperti AYUSEPA misalnya, perjanjian Indonesia dengan Uni Eropa gitu, yang dulu katanya tahun sebelum-sebelumnya mau selesai tapi sekarang ditarget 2025 ini katanya selesai, semoga ya. Lalu perjanjian Trans-Pasifik juga Trans-Pacific Partnership juga bakal dibicarakan, terus RCEP, RCEP juga akan bicarakan juga di sana. Tapi satu hal yang menarik, memang pada dasarnya diversifikasi itu penting, tapi meningkatkan mutu produk yang kita punya itu juga penting gitu loh. Seperti misalnya kita ingin menembus pasar Afrika misalnya. Kalau misalnya semua kita gantungan kepada ekspor bahan mentah seperti sekarang, itu sangat rentan sekali ketika ada goncangan terhadap dunia internasional, itu pasti turun naik, pasti goyang-goyang sana sini lah gitu. Tapi ketika kita berbicara soal misalnya produknya jadi, kayak misalnya di Afrika kita kasih Indomie misalnya, mie instan gitu misalnya ya, cepet banget kan ininya kan ya. Jadi atau misalnya ikan kaleng itu juga jadi salah satu produk yang dicari di sana. Jadi memang kalau kita lihat peningkatan
produknya itu seperti apa, jadi mutunya seperti apa, produknya kita harus belajar pasarnya seperti apa. Lalu yang terakhir promosinya juga harus digenjot. Kalau misalnya kita sell ke pasar lain tapi kita nggak ada promosinya ya sama aja bohong. Dan Tapi itu- sebenarnya pemerintah kita sih lihat pemerintah sudah melakukan itu sebenarnya. Sudah sadar masalahnya dan juga sudah tahu harus ngapain Tapi gitu memang ya. mungkin geraknya harus lebih Iya, dikencangkan. Iya. karena kan memang kita kan juga bersaing juga dengan negara-negara lain yang juga Pasti. sedang melakukan Karena semuanya diversifikasi. menghadapi hal yang sama Betul, gitu kan. betul. betul. Semuanya menghadapi perang dagang oleh Trump yang gonjang-ganjing, belum lagi perang-perang lain yang Perang-perang fisik mengganggu. ini. Iya, Iya. betul. Oke, kita lihat ya ke komentar yang terakhir. Yaitu dari @hr_YLNT. Pada tinggal hidup damai, sejahtera, dan saling tolong apa sih susahnya tuh. Bener, ini pas banget nih untuk menutup dialog kita. Ini Karena sebenarnya semua kepala negara ini kan sudah sepakat, ayo dong deeskalasi. Betul, Beda betul. begitu dengan konflik-konflik yang lain yang Iya. akhirnya banyak yang Itu- mengambil pihak begitu kan. Dan saya yakin juga Itu kayaknya mayoritas suara pemerintah manusia ya, di Indonesia dunia. juga pasti maunya deeskalasi, Betul. jangan konflik lah, udah cukup Karena menantang begitu. yang ada aja belum selesai. Yes. Saya Mungkin rasa sih- tanggapannya gimana? Saya rasa sih yang paling penting adalah larangan memiliki senjata nuklir, perjanjian non-proliferasi senjata nuklir, Yes. NPT itu harus benar-benar dilaksanakan. Jadi negara-negara yang dalam tanda kutip bisa dibilang bandel ya, Ya. misalnya Israel yang punya nuklir, Betul. India yang punya India. nuklir, Pakistan yang punya Korut yang punya nuklir. Dan sering uji coba bahkan. Iya benar. Itu memang harus ada metode bersama dari PBB mungkin lah. Iya, seperti apalah yang harus dilakukan gitu kan. Banyak orang-orang pintar di luar sana seharusnya melakukan sesuatu dong gitu ya. Jadi memang agak ini. Memang ada juga sebenarnya kampanye internasional untuk penghapusan senjata nuklir ICAN. Tapi memang kita nggak lihat ininya, Konkretnya ya. konkretnya seperti Nggak ada apa sanksinya gitu. juga. Iya, malah kita lihat agak tebang pilih. Ada negara yang Boleh. dikira ada negara yang boleh, tiba-tiba ada negara yang nggak boleh, ada negara yang... Jadi tolonglah, bagaimana nih pemimpin dunia? Jadi kita nggak pusing juga di redaksi bikin beritanya gitu kan. Tapi ya, perang redaksi, mulu gitu kan tapi ya. redaksi juga sepakat bahwa deeskalasi berarti. Iya. ya. Safety. Mungkin Curhat ya saya. silakan Bangun menambah. pagi tuh selalu ada kejutan kan. Iya. Tiba-tiba buka BBC, buka AP, AFP ternyata ada yang nyerang gitu kan. Kalau tadi pagi kan bukanya wah ada paus baru gitu kan. Iya. Kan lebih gimana gitu. Menyejukkan Iya. gitu. Tiba-tiba ini Pakistan diserang. Membalas. Gitu. Ya, kayak gitu-gitu loh. Oke.